Selamat pagi, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam sesi Guru Asuransi saya, Andreas Pedifilor, dan kali ini topiknya adalah benarkah unit link penipu? Ya, sebelumnya saya sudah membuat video singkat dengan topik asuransi tukang tipu. Ini lebih ke dalam benarkah unit link penipu? Kembali saya ulangi, bahwasannya perusahaan asuransi sebagai perusahaan komersial yang dimiliki oleh para pemegang saham menaruh uangnya dalam perusahaan tersebut untuk mendapatkan apa? Keuntungan yang sedikit tingginya melalui apa? Penjualan polis sebanyak-banyaknya. Penjualan polis sebanyak-banyaknya kepada setiap orang. Kalau misal boleh, kalau bisa setiap kepala punya 2-3 polis unit link, ya. Tidak terkecuali, sehingga apa? Sehingga keuntungan bisa diperoleh oleh perusahaan tersebut, ya. Namun tentunya kembali lagi kita mesti melihat hal-hal ataupun aspek yang lain, ya. Nah, perusahaan asuransi sebagai sebuah perusahaan yang komersial ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dengan apa? Dengan cara mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya. Ya, jadi intinya apa? Kalau misal boleh jaminan serendah mungkin, tapi premi setinggi mungkin. Dan kemudian kalau ada perlu, nanti klaimnya kalau bisa-bisa bayar sekecil mungkin. Tinggal lihat lagi kondisi polis, bisa nggak klaim ini ditolak? Mencari kondisi polis. Nah, ini yang sebagian ada di beberapa pikiran para CEO ataupun BOD ya, di perusahaan asuransi ya. Bagaimana cara menolak klaim dengan legal, dengan sesuai dengan kondisi polis, itu yang ada dalam pikiran. Ya, karena maka sebagai CEO ataupun sebagai board of director berusaha apa? Untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya. Kenapa? Karena mereka punya performance di situ. Ya. Oke. Saya punya buku Jangan Beli Unit Link terbit tahun 2008, kemudian Beli Unit Link apa untungnya terbit tahun 2010 ya. Kembali lagi, perusahaan asuransi dan perusahaan lain manapun akan menjual produk yang memberikan keuntungan setinggi-tingginya buat mereka. Ya, jadi kalau ada produk yang tidak menguntungkan buat mereka tidak jual. Ngapain mereka jual produk yang tidak menguntungkan buat mereka? Jadi yang dijual adalah produk yang paling menguntungkan perusahaan asuransi, yaitu apa? Unit link. Jadi makanya unit link ini adalah produk favorit, produk yang paling diminati oleh perusahaan asuransi untuk dipasarkan. Kenapa? Karena paling cuan, paling gede untungnya. Ya, sementara produk-produk yang lain cuannya sedikit, sehingga mereka berusaha untuk menjual ini. Tetapi tidak salah itu oke-oke saja sepanjang dilakukan dengan benar. Nah, tapi kemudian apakah dilakukan dengan benar atau tidak? Kita coba nanti lihat di belakangnya. Tapi pasti unit link ada produk yang paling diminati. Dan ada satu perusahaan asuransi, ya, atau beberapa mungkin perusahaan asuransi yang tidak menjual produk tradisional asuransi jiwa, hanya menjual unit link. Coba Anda cari tahu, ya, perusahaan asuransi jiwa yang tidak menjual produk tradisional dan hanya menjual unit link. Kenapa? Cuannya paling gede buat mereka. Oke? Dan buku saya nanti di bulan Maret akan terbit di bulan Maret dengan judul Dosa-dosa Unit Link. Saya menerbitkan buku ini, saya menulis buku ini, kenapa? Dengan tujuan supaya industri ini menjadi lebih baik, ya, berimbang ya buat pemasar, buat perusahaan asuransi dan terutama buat konsumen. Supaya apa? Konsumen paham dulu baru membeli. Jangan membeli produk yang mereka tidak pahami. Buku ini dan channel ini saya dedikasikan buat masyarakat luas supaya masyarakat luas memahami lebih baik mengenai asuransi. Kenapa? Karena asuransi adalah salah satu alat untuk mencapai kehidupan yang bahagia, yang sejahtera di masa tua. Tanpa asuransi saya khawatir banyak orang tidak bisa mencapai kehidupan yang bahagia. Tetapi beli asuransi yang benar, jangan sampai Anda salah. Makanya saya bikin buku dan saya bikin channel ini, Guru Asuransi, untuk apa? Untuk Anda. Supaya asuransi menjadi apa? Menjadi produk yang hebat buat kita semua. Nah, unit link yang ada di sebagian pasar, ya, saya sampaikan, bukan produk yang pro konsumen, kurang menguntungkan konsumen. Tapi ada 1-2 perusahaan asuransi yang menjual unit link yang baik, ya, yang baik yang buat Anda, buat konsumen. Tapi sebagian besar kurang menguntungkan konsumen. Kemudian produk ini bukan untuk dijual kepada seluruh lapisan masyarakat. Kenapa? Produk ini kompleks dan tidak mudah dipahami. Ada unsur asuransinya, proteksi, sehingga dia mesti memahami dulu proteksinya itu sendiri, memahami kontrak polis asuransi jiwa, memahami dulu. Ya, kemudian setelah itu mereka mesti memahami instrumen investasi apa yang ada di dalam unit link ini. Katakanlah tadi reksadana ataupun pasar uang dan segala macam mesti dipahami dan harus tahu apa isinya. Nah, kalau katakanlah dia belum pernah punya polis asuransi dan dipasarkan unit link ini, saya pikir mereka salah menjual dan tidak boleh dijual kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya, jadi harus ada kriteria tertentu. Nah, ini sudah apa? Sudah hal-hal yang keliru ya. Nah, bukan produk yang mudah dipahami bahkan oleh agen asuransi sekalipun, terutama agen baru. Ya, agen baru yang baru dari 1 minggu 2 minggu, saya berharap tidak melakukan penjualan unit link dan tidak diperbolehkan.
mestinya agen tersebut sudah paling nggak 5 tahun menjadi agen asuransi jiwa, menjual produk tradisional. Kemudian setelah itu dia dilatih untuk memiliki lisensi produk unit link. Kenapa? Karena kembali lagi, agen asuransi yang sudah 5 tahun, persistensinya, komitmennya, pelayanan dia sudah diakui. Ya jangan sampai agen baru disuruh jual unit link, nggak paham mereka, seperti orang buta menuntut orang buta. Dan kemudian nanti agen tersebut tidak lagi menjadi agen, sudah hengkang karena profesi agen asuransi kadangkala bukan menjadi pilihan, hanya apa? Sementara, hanya mumpung tidak ada pekerjaan. Ya, jadi sebaiknya agen tersebut adalah agen yang telah 5 tahun menjadi agen asuransi jiwa tradisional, baru diberikan pelatihan lisensi unit link, baru boleh jual. Kalau tidak, saya pikir tidak boleh menjual produk tersebut. Ya. Kemudian perkebutuhan agen asuransi yang baru ini kurang baik, kriterianya sangat absurd. Ya, saya berharap perusahaan asuransi mulai merubah lagi, ya, membuatkan suatu standarisasi bahwa agen asuransi adalah agen yang benar-benar memiliki kompetensi, memiliki intensi, memiliki latar belakang pendidikan baik, ya, memiliki motivasi yang baik, sehingga apa? Akan membangun industri asuransi dengan lebih baik. Jangan mencari number ataupun kualitas, tapi carilah agen dari segi kualitas, ya. Karena kalau katakanlah kita melatih agen-agen yang tidak kompeten, akan merusak industri ini. Garbage in, garbage out. Ya, jangan sampai. Jadi saya berharap perusahaan asuransi melakukan rekrutan agen yang begitu baik, yang begitu sempurna untuk dilatih. Ya, jadi sebaiknya regulator pun membuat standarisasi mengenai kriteria agen yang bisa direkrut. Ya. Kemudian pelatihan dan pendidikan yang sangat minimal. Saya pikir untuk memahami produk asuransi jiwa yang tradisional, saya pikir 1 bulan sudah cukup baik, ya, sudah cukup baik. Tapi untuk unit link, saya pikir tidak boleh. Sebaiknya mereka sudah berpengalaman 5 tahun. Dan persistensi, komitmen, konsistensinya sudah dibuktikan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, barulah mereka diberikan kesempatan untuk menjual unit link. Ya, jangan hanya berpikir komisi semata, akhirnya masyarakat luas dikorbankan. Tidak. Jadi pelatihan dan pendidikan yang sangat minimal itu mesti dirubah menjadi pelatihan pendidikan yang cukup komprehensif, dan ini mesti distandarisasi oleh regulator supaya industri ini menjadi lebih baik. Nah, pemasaran di Tenggarai keliru dilakukan. Karena tadi kurang transparan risiko, tidak menyampaikan risiko-risikonya, tidak menyampaikan biayanya, dan kadang-kadang menyamakan nama produk, ya, sehingga masyarakat tidak coba bagaimana bisa menjelaskan unit link dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam? Mana mungkin agen baru, ya, menjelaskan 3 jam kepada calon konsumen mengenai unit link? Saya percaya agen pun juga tidak paham, apalagi masyarakat luas. Ya, jadi ini yang saya pikir mesti perlu diberikan pelatihan-pelatihan dan pendidikan yang begitu baik, ya, dan kemudian harap dilakukan transparan. Saya khawatir banyak nasabah yang keliru karena apa? Penjualan tidak dilakukan secara tidak transparan. Kadang-kadang ada penyamaran, penyaruan, ya, tidak menyampaikan risiko-risikonya. Jadi saya berharap ini di expose dan kemudian dibenahi, ya. Kemudian alat pemasaran yang seringkali misleading. Coba ilustrasi yang selama ini ada ilustrasi. Coba, apakah investasi selalu positif? Tentu tidak. Investasi tentu ada yang negatif, nil atau bahkan positif, ya. Dua-duanya masih ada. Sehingga apa? Ilustrasi mestinya ada angka negatif juga. Jangan cuma 5, 10, 15. Bahkan ada beberapa asuransi jiwa yang 10, 15, 20. Coba bayangkan, nasabah tanda petik dijelaskan, disesatkan dengan cara penjelasan demikian. Konsep pikiran mereka, wah, gua punya dana akan bertumbuh setiap tahun 10%. Itu adalah konsep yang salah, penyesatan informasi kepada nasabah. Saya pikir ini mesti dibenahi. Tidak boleh lagi adalah ilustrasi yang semuanya positif. Mesti ada negatif. Ini mesti dibenahi oleh regulator agar dapat imbang, harus jelas, ya. Jangan sampai ada misleading, akhirnya terjadi mis-selling. Nah, kembali lagi. Benarkah unit link menipu? Saya tidak bisa menjawab secara frontal apakah menipu. Tetapi tadi Anda sendiri lihat bagaimana cara penjualan unit link, bagaimana unit link tersebut didesain, ya Anda sendiri jawab, ya. Tetapi saya percaya korban-korban asuransi unit link tersebut akan memiliki suatu persepsi, image bahwa unit link menipu. Tapi benarkah menipu? Anda jawab sendiri, ya. Saya tidak bisa menjawab. Karena apa? Saya adalah guru asuransi, karena saya mencintai asuransi dan saya ingin asuransi ini baik adanya, dan saya percaya di luar sana ada oknum perusahaan asuransi yang melakukan pekerjaan tersebut, ya, dan ada juga perusahaan asuransi yang baik. Jadi kembali lagi, dunia ini ada hitam dan putih, yin and yang. Jadi Anda tidak bisa mengeneralisir, tapi saya percaya
ada di sana yang melakukan hal ini, ya. Saya Guru Asuransi, bila mana Anda ingin bertanya lebih jauh atau menghubungi saya, Anda bisa lewat email asuransiguru@gmail.com. Ya, saya bisa dihubungi di tingkatakademi.com dan bisa asuransi.com. Ya, semoga penjelasan bahwa unit link ini penipu bisa membuka Anda, cakrawala Anda, bahwasannya memang ada dan tidak semua. Memang ada kekeliruan di luar sana, tapi tidak semua. Ya, dan ini harus dibenahi sejak awal, sejak sekarang, supaya apa? Supaya tidak jatuh korban lebih lanjut, dan kemudian industri ini bisa dibenahi lebih baik, karena industri asuransi ini adalah industri yang mulia dan baik bagi semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam asuransi.